Pada tahun 2017, saya pertama kali mendengar sebuah kata yang membuat saya berpikir, sebuah kata yang bagus. Kata tersebut adalah fidelis. Kata fidelis berasal dari bahasa Latin yang berarti setia atau dapat dipercaya. Karena maknanya yang bagus, kata ini banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satu penggunaan kata fidelis yang paling terkenal adalah dalam sebuah slogan, Semper Fidelis. Slogan ini banyak digunakan oleh berbagai kota, sekolah, dan unit militer di seluruh dunia, menunjukkan loyalitas yang tidak tergoyahkan. Korps Marinir di Amerika menyingkatnya menjadi Semper Fi. Sementara dalam tradisi Kristen Katolik, nama Fidelis merujuk pada beberapa orang suci atau santo. Salah satu yang paling terkenal adalah Santo Fidelis dari Singmaringen. Beliau adalah seorang misionaris dan martir dari abad ke-17 yang dikenal karena dedikasinya dan pembelaannya terhadap imannya. Tapi Fidelis yang saya dengar pertama kali berasal dari sebuah nama. Nama dari abang ini. Ini adalah Fidelis Ari Sudewarto. Pada tahun 2017, nama Fidelis ramai disebut dalam media karena kisahnya yang sangat menyentuh hati sekaligus memicu perdebatan hukum dan medis. Inti ceritanya sesungguhnya sangat sederhana. Namun jalan ceritanya penuh perhara dan air mata. Melibatkan satu negara, satu orang di penjara, dan satu orang yang hilang nyawa. Semua karena ini. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang ganja. Cimeng, gele, daun, ijo, 420, Mary Jane, Rasta, ganja. Ketika saya menyebut itu semua, kira-kira apa yang langsung muncul di kepala teman-teman? Bisa jadi mas-mas yang ini, bisa jadi gambar ikonik yang ini, bisa jadi asap putih yang mengepul di film-film, bisa jadi berita tentang penggerebekan narkoba, atau bisa jadi opini yang terbelah antara baik untuk kesehatan hingga rawan penyalahgunaan. Akan tetapi, hampir semua bayangan tersebut tidak menjelaskan satu hal yang mendasar. Apa sebenarnya ganja? Benda apa itu? Sebelum menjadi bahan perdebatan politik, hukum, bahkan moral, ganja dulunya hanyalah salah satu spesies tumbuhan yang tumbuh liar di muka bumi. Ganja bukanlah simbol pemberontakan. Ganja tidak pernah sengaja tumbuh untuk menjadi perdebatan. Ganja ya ganja, ia hanyalah tumbuhan, sama seperti padi, kapas, atau bambu. Ganja merupakan anggota kerajaan tumbuhan atau Kingdom Plantae. Dari sana, klasifikasinya terus mengerucut hingga akhirnya kita mengenal nama ilmiahnya, yakni Cannabis sativa L. Huruf L di belakang namanya bukanlah singkatan dari Limited ataupun Luxury Edition. L tersebut merupakan singkatan dari nama ahli botani Swedia, Carl Linnaeus, yang pertama kali mendeskripsikan spesies tersebut secara ilmiah. Nama tersebut diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753 dalam karya monumentalnya Species Plantarum. Namun, dalam beberapa jurnal modern, ada sedikit perdebatan tentang penamaan ini. Apa betul ganja hanya terdiri dari satu spesies? Perdebatan ini telah berlangsung selama lebih dari 2 abad. Dan hingga saat ini, para botanis ternyata belum sepenuhnya sepakat. Sebagian berpendapat bahwa seluruh variasi ganja di dunia sebenarnya berasal dari satu spesies saja, yaitu Cannabis sativa, dengan berbagai variasi genetik di dalamnya. Sementara kelompok lain menganggap ada setidaknya 3 spesies utama, yaitu Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Perdebatan ini, meskipun sederhana, sebenarnya cukup masuk akal. Ganja telah dibudidayakan manusia selama ribuan tahun. Selama waktu sepanjang itu, manusia terus-menerus memilih tumbuhan dengan sifat-sifat tertentu untuk dikembangbiakan. Ada yang dipilih karena batangnya yang dapat tumbuh tinggi, ada yang dipilih karena seratnya yang kuat, ada pula yang dipilih karena menghasilkan lebih banyak senyawa kimia tertentu. Akibatnya, batas antara satu kelompok dengan kelompok lainnya menjadi semakin kabur.
Apalagi mereka masih dapat saling kawin silang dan menghasilkan keturunan yang subur. Nah, dalam dunia biologi, kondisi seperti ini membuat penentuan garis keturunan menjadi jauh lebih rumit daripada sekedar melihat bentuk daun atau fitur fisik lainnya. Tapi meskipun demikian, dalam praktik ilmiah saat ini, banyak literatur taksonomi modern cenderung memperlakukan ganja sebagai satu spesies, yaitu Cannabis sativa, tapi dengan beberapa subspesies atau varietas. Dua yang paling sering disebut adalah Cannabis sativa subspesies sativa dan Cannabis sativa subspesies indica. Sementara Cannabis ruderalis umumnya dipandang sebagai varietas atau subspesies yang telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrim di wilayah utara Eurasia. Lalu, apakah ada kerabat terdekat ganja yang lain? Kalau melihat bentuk daunnya, mungkin ada yang menebak pepaya. Ada juga candaan jadul yang menyebut singkong adalah ganja versi light. Tapi sayangnya, keduanya meleset cukup jauh. Secara taksonomi, kerabat terdekat ganja justru adalah tumbuhan hop atau Humulus lupulus. Tumbuhan yang sangat terkenal sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan bir. Keduanya bahkan berada dalam famili yang sama, yaitu Cannabaceae. Hubungan mereka bahkan cukup dekat, sehingga analisis DNA menunjukkan bahwa leluhur ganja dan hop baru berpisah secara evolusioner sekitar 20 hingga 30 juta tahun yang lalu. Dalam skala geologi, rentang waktu tersebut memang terdengar sangat lama. Tapi dalam sejarah evolusi tumbuhan berbunga, keduanya masih bisa dianggap sebagai sepupu dekat. Tapi kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan kalau bir memabukkan karena berasal dari ganja. Ini sama kelirunya dengan mengatakan kucing rumahan berasal dari harimau, atau sebaliknya, hanya karena keduanya sama-sama berada dalam famili Felidae. Ganja dan hop memang masih satu famili, tapi perjalanan evolusi mereka jauh berbeda. Bicara tentang perjalanan evolusi, dari mana sebenarnya ganja berasal? Apakah berasal dari Indonesia? Ini menarik, karena ternyata pertanyaan sesederhana ini juga masih menjadi perdebatan para peneliti selama bertahun-tahun. Dari manakah pusat asal ganja? Apakah di Asia Tengah atau apakah di Asia Timur? Penelitian genetik modern telah memberikan gambaran yang lebih jelas. Analisis genom terhadap ratusan varietas ganja menunjukkan bahwa leluhur liar dari ganja kemungkinan berasal dari kawasan Asia Timur, terutama wilayah yang kini meliputi bagian barat Cina dan daerah sekitarnya. Dari sanalah ganja berasal, kemudian secara bertahap menyebar ke Asia Tengah, India, Timur Tengah, Eropa, hingga akhirnya ke hampir seluruh dunia, baik secara alami maupun melalui campur tangan manusia. Ini berarti, ganja, meskipun namanya terdengar familiar, bukanlah asli Indonesia. Ganja adalah spesies introduksi yang dibawa manusia melalui jalur perdagangan kuno, kemungkinan sejak ribuan tahun yang lalu, bersamaan dengan pertukaran berbagai tumbuhan pangan, rempah-rempah, dan serat. Menariknya, ketika pertama kali dimanfaatkan manusia, tujuan utama penggunaannya sama sekali bukan untuk dibakar dan dihisap. Inilah bagian sejarah yang sering terlupakan. Sisa-sisa arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat kuno telah lebih dahulu memanfaatkan ganja, terutama batangnya, sebagai sumber serat. Batang ganja menghasilkan serat yang panjang, kuat, tahan lembab, dan relatif mudah diproses. Pada masa ketika plastik belum tercipta dan baja belum menjadi bahan utama, serat tumbuhan seperti ini adalah alat yang berharga. Serat ganja sering dibuat menjadi tali, kain, jaring ikan, layar kapal, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga. Bahkan selama berabad-abad, kekuatan armada laut dari berbagai peradaban sangat bergantung pada kualitas tali dan layar yang sebagian besar dibuat dari serat tumbuhan seperti ganja. Dan seperti yang bisa kita tebak, bukan hanya batangnya yang berguna. Daunnya mengandung vitamin, serat, dan antioksidan. Biasanya dimakan mentah atau dimasak sebagai sayur. Karena apa sih yang gak kita makan? Bijinya juga kaya akan minyak dan protein, sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan serta sumber minyak nabati. Sementara itu,
Catatan pengobatan tradisional dari Asia menunjukkan bahwa bagian bunga dan daunnya kerap digunakan sebagai ramuan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, mulai dari meredakan nyeri hingga gangguan pencernaan. Jadi, pada awal hubungan manusia dengan ganja, tumbuhan ini lebih mirip tumbuhan serbaguna daripada sekedar pembawa efek psikoaktif. Baru deh, semakin manusia memahami bahwa bunga ganja mengandung senyawa tertentu yang dapat mempengaruhi kerja otak, arah hubungan tersebut mulai berubah. Dan ya, bagian yang paling sering dikeringkan lalu dibakar dan dihisap bukanlah daun, batang, ataupun akarnya, melainkan bunga betina yang belum dibuahi. Di sanalah sebagian besar senyawa kanabinoid terkonsentrasi. Daun dan batang juga bisa aja kalau mau, tapi tidak memiliki konsentrasi kanabinoid sekuat bunganya. Perlahan-lahan, ganja dimanfaatkan bukan lagi karena seratnya, bukan karena bijinya, bahkan bukan karena nilai pengobatannya, melainkan karena sensasi yang ditimbulkannya. Dan sejak saat itulah, sejarah ganja berubah drastis. Tumbuhan yang selama ribuan tahun dikenal sebagai bahan pembuat tali, kain, minyak, dan obat tradisional, perlahan mulai memasuki babak baru sebagai tumbuhan yang dipuja, dicurigai, diperdagangkan secara ilegal, diperdebatkan di ruang sidang, hingga menjadi salah satu komoditas paling kontroversial dalam sejarah manusia. Cara manusia memandang ganja telah berubah, dan dari perubahan cara pandang itulah lahir stigma. Kita mulai bab ini dengan satu pertanyaan. Kalau selama ribuan tahun ganja digunakan sebagai serat, bahan pangan, bahkan obat tradisional, kapan tepatnya tumbuhan ini mulai dikenal karena efeknya yang memengaruhi kesadaran manusia? Jawabannya tidak sesederhana sudah sejak zaman bahala. Karena kalau kita benar-benar menelusuri lembaran sejarah, manusia ternyata sudah mengenal ganja jauh lebih lama dibanding banyak tumbuhan budidaya lain. Bahkan saking lamanya, sampai-sampai begitu sulit menentukan siapa orang pertama yang menemukan dan menggunakannya. Mungkin teman-teman membayangkan manusia prasejarah yang sedang berjalan santai di padang rumput, lalu tiba-tiba menemukan ganja dan memiliki ide. Wah, tumbuhan yang ini sepertinya menarik jika dikeringkan dan dibakar. Tapi sayangnya, sejarah tidak bekerja sepraktis itu. Yang bisa dilakukan para arkeolog untuk menjawab misteri tersebut adalah dengan mengumpulkan potongan-potongan bukti seperti biji-bijian yang hangus terbakar, serbuk sari yang terawetkan, sisa serat pada kain kuno, hingga catatan tulisan dari peradaban-peradaban awal. Nah, dari potongan-potongan inilah kisah ganja perlahan mulai tersusun. Salah satu catatan tertua berasal dari Cina kuno. Dalam literatur pengobatan tradisional Cina, terdapat sosok legendaris bernama Shennong, seorang kaisar sekaligus tabib yang konon hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Beliau sering disebut sebagai Bapak Pertanian dan Bapak Pengobatan Tradisional Cina. Menurut legenda, Shennong mencoba sendiri berbagai ratusan jenis tumbuhan untuk mengetahui apakah ada manfaatnya atau apakah justru beracun. Akan tetapi, karena kisah ini bercampur antara sejarah dan legenda, para sejarawan tidak menganggap keseluruhan kisahnya sebagai fakta harfiah. Kemudian, beberapa tahun berikutnya, ditemukan sebuah naskah kuno yang kemudian dikenal sebagai naskah Shennong Benchaojing. Di dalamnya tertulis ganja sebagai salah satu tumbuhan obat yang digunakan untuk membantu mengatasi nyeri, rematik, dan beberapa gangguan tubuh lainnya. Ini merupakan salah satu bukti tertulis paling awal tentang pemanfaatan ganja yang bukan sekedar sebagai bahan serat, tetapi juga sebagai tumbuhan obat. Sementara itu, di India kuno, kisahnya berkembang sedikit berbeda. Dalam kitab-kitab Weda yang diperkirakan disusun lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ganja muncul sebagai salah satu dari 5 tumbuhan suci. Ada satu minuman yang dikenal sebagai bang. Minuman ini terbuat dari daun dan bunga ganja, tapi hanya digunakan dalam beberapa ritual keagamaan tertentu dan masih bertahan di beberapa wilayah India hingga hari ini. Sekali lagi, penggunaan bang memiliki konteks budaya, ritual, dan sosial yang sangat spesifik. Jadi, masyarakat India tidak mengonsumsinya setiap hari. Beranjak ke wilayah Persia dan Timur Tengah,
ganja juga mulai dikenal sebagai tumbuhan obat sekaligus bahan khusus yang dapat memberikan efek relaksasi. Dari sana, pengetahuan mengenai tumbuhan ini perlahan menyebar mengikuti jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Uniknya, selama ribuan tahun penyebarannya, ganja tidak pernah dianggap sebagai musuh masyarakat. Sebaliknya, ganja justru diperlakukan seperti banyak tumbuhan obat lainnya, bermanfaat jika digunakan pada konteks yang tepat. Lalu, kapan citra ganja mulai berubah? Jawabannya berkaitan dengan satu hal yang sangat manusiawi, yaitu rasa ingin tahu manusia yang sangat tinggi. Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa bunga ganja dapat menghasilkan sensasi euforia, relaksasi, perubahan persepsi, bahkan perubahan suasana hati, sebagian orang mulai mencari varietas yang menghasilkan efek yang lebih kuat. Disinilah proses seleksi buatan mengambil peran besar. Selama ribuan tahun, petani ganja tidak hanya memilih tumbuhan dengan serat terbaik, tetapi juga mulai memilih tumbuhan yang menghasilkan kadar psikoaktif yang lebih tinggi. Senyawa utama tersebut bernama tetrahydrocannabinol, atau lebih dikenal sebagai THC atau THC. Semakin tinggi kandungan THC, semakin kuat pula efek psikoaktif yang dirasakan. Sebaliknya, beberapa varietas lebih kaya akan cannabidiol atau CBD, senyawa yang tidak menimbulkan efek high atau giting, tetapi justru banyak potensi manfaat medisnya. Jadi, manusia sendirilah yang secara perlahan membentuk perbedaan tersebut melalui proses budidaya selama ratusan hingga ribuan tahun. Artinya, ganja modern yang dikenal memiliki kadar THC yang sangat tinggi bukan sepenuhnya hasil alami. Ini merupakan hasil seleksi manusia. Sama seperti manusia mengubah serigala liar yang gagah perkasa menjadi ini. Kemudian, memasuki abad ke-19, ganja mulai menarik perhatian dunia kedokteran barat. Dokter-dokter Inggris yang bertugas di India membawa berbagai laporan mengenai manfaat ganja sebagai pereda nyeri, anti kejang, hingga penenang. Salah satu tokoh pentingnya adalah William Brooke O'Shaughnessy, yang pada tahun 1839 menerbitkan penelitian tentang penggunaan ganja dalam praktik medis modern. Setelah bertahun-tahun meneliti pasiennya di India, Pak William menulis, dibandingkan banyak narkotika kuat lain yang dikenal, ganja merupakan salah satu yang paling aman digunakan apabila diberikan dengan benar. Laporan-laporan dari Pak William inilah yang membuat berbagai perusahaan farmasi di Eropa dan Amerika mulai memproduksi ekstrak ganja sebagai obat resep. Ya, pada akhir abad ke-19, ganja justru dijual secara legal oleh perusahaan farmasi sebagai obat. Tapi mengapa kemudian penggunaannya berubah drastis? Jawabannya ternyata agak rumit dan tidak hanya soal kesehatan. Memasuki abad ke-20, dunia sedang berubah. Migrasi besar-besaran, perubahan sosial, munculnya industri farmasi sintetis, hingga meningkatnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan berbagai zat, membuat banyak negara mulai menyusun regulasi yang lebih ketat. Di Amerika Serikat misalnya, ganja mulai dikaitkan dengan berbagai kelompok imigran dan kelas pekerja. Tapi sayangnya, klaim ini tidak sepenuhnya didasarkan pada bukti ilmiah. Banyak narasi yang dibumbui propaganda, stereotip rasial, bahkan informasi yang dilebih-lebihkan, agak mirip dengan MSG yang pernah kita bahas. Dan perlahan-lahan, citra ganja bergeser. Ganja bukan lagi tumbuhan serat, bukan lagi tumbuhan obat, melainkan tumbuhan laknat pembawa mudarat. Pandangan inilah yang kemudian memengaruhi berbagai perjanjian internasional mengenai pengendalian narkotika pada pertengahan abad ke-20. Sejak saat itu, semakin banyak negara memasukkan ganja ke dalam daftar zat yang penggunaannya dibatasi secara ketat. Tapi pelarangan ternyata tidak serta-merta menghapus popularitas. Pelarangan justru menjadi babak baru yang lebih keras. Karena ketika sesuatu yang masih diminati masyarakat tiba-tiba menjadi ilegal, pasar tentu saja tidak langsung hilang. Pasar hanya berpindah tempat. Budidaya yang sebelumnya dilakukan secara terbuka mulai bergeser ke lokasi-lokasi yang tersembunyi. Jaringan perdagangan gelap pun berkembang di berbagai belahan dunia, didorong oleh tingginya permintaan dan keuntungan ekonomi. Tepat seperti yang dikatakan oleh Bapak Adam Smith,
Fondasi utama pasar bebas adalah adanya demand dan tersedianya supply. Sementara dari sudut pandang botani, ganja sebenarnya bukan tumbuhan yang ajaib, tapi memang memiliki kebutuhan lingkungan yang cukup spesifik. Tumbuhan ini tumbuh paling baik di daerah beriklim sedang hingga subtropis, dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi, tanah yang gembur, drainase yang baik, dan kelembaban yang tidak berlebihan. Jika suhu terlalu dingin, pertumbuhan akan terhambat. Jika kelembaban terlalu tinggi, risiko serangan jamur meningkat. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti suhu yang sejuk, penyinaran matahari yang baik, serta tanah vulkanik yang subur dapat mendukung pertumbuhan berbagai kultivar kanabis. Nah, jika dilihat semata-mata dari aspek agroklimat, beberapa wilayah dataran tinggi di Indonesia memiliki kondisi yang secara alami cukup sesuai bagi pertumbuhan ganja. Misalnya, di kaki Gunung Bromo atau di lereng Semeru. Misalnya loh, namun perlu saya tekankan bahwa di Indonesia, penanaman ganja tetap dilarang oleh hukum, kecuali untuk kepentingan penelitian yang memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku. Semua kontroversi yang kita bahas sejauh ini berpusat pada satu pertanyaan besar. Jadi, apa yang sebenarnya dilarang? Menanam pohonnya atau cara penggunaannya? Karena semakin banyak ilmuwan yang mempelajari ganja, semakin jelas pula bahwa tidak semua senyawa di dalam tumbuhan ini bekerja dengan cara yang sama. Sebagian memang dapat menyebabkan efek psikoaktif, tapi ternyata para ilmuwan juga mulai menyadari bahwa mereka selama ini melontarkan pertanyaan yang salah. Pertanyaan seharusnya bukanlah apakah ganja berbahaya, tapi lebih ke senyawa mana yang berbahaya. Dan disinilah pembahasan kita akan memasuki bagian yang mungkin paling menarik. Karena setelah puluhan tahun ganja dipandang sebagai narkoba, sains justru mulai menemukan sesuatu yang jauh berbeda. Di dalam tubuh manusia, ternyata sudah ada sebuah sistem biologis yang seolah-olah memang siap berinteraksi dengan senyawa dari tumbuhan ini. Sistem biologis yang dikenal sebagai endocannabinoid system. Dan penemuannya mengubah cara dunia memandang ganja untuk selamanya. In June of 2022, Thailand became the first nation in Asia to decriminalize cannabis, and it seems like it took off overnight. Now, just over a year and a half later, an estimated 1.1 million Thai people are registered to grow cannabis, and well over 6,000 dispensaries have popped up across the country. Thailand is well positioned to become one of the biggest cannabis markets in the world. Oke, kalau ganja memang hanya tumbuhan, mengapa ada negara yang mulai melegalkannya sebagai obat, sementara negara lain tetap menganggapnya sebagai narkoba yang terlarang? Perpecahan tersebut dimulai di dalam laboratorium, karena dalam dunia sains, sebuah tumbuhan tidak pernah dinilai berdasarkan reputasinya, melainkan berdasarkan kandungan molekulnya. Bagaimana molekul itu bekerja, serta apakah manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Dan seperti yang telah kita bahas, selama hampir ribuan tahun, manusia sebenarnya hanya memiliki cerita tentang ganja yang berupa katanya-katanya. Katanya tumbuhan ini bisa mengurangi nyeri. Katanya tumbuhan ini dapat membantu tidur. Katanya tumbuhan ini mampu meringankan kejang. Semua itu masih berupa pengalaman yang diceritakan. Sementara dalam ilmu kedokteran modern, pengalaman adalah titik awal, bukan garis akhir. Sains membutuhkan sesuatu yang jauh lebih dapat dipercaya, yaitu melalui eksperimen. Selama berabad-abad, para ilmuwan juga sudah tahu bahwa ganja memiliki efek terhadap tubuh manusia. Tapi sampai tumbuhan tersebut diteliti, tidak ada yang benar-benar tahu senyawa mana yang bertanggung jawab atas efek tersebut. Bayangkan seperti sebuah mobil. Mobil bisa bergerak, tapi kita nggak tahu apa penggeraknya. Apakah mesin bensin? Apakah motor listrik? Atau justru keduanya? Nah, barulah pada tahun 1964, teka-teki ganja mulai terpecahkan. Tim kemis atau kimiawan yang terdiri atas Raphael Mechoulam dan rekannya Yehiel Gauni berhasil mengisolasi sekaligus menjelaskan struktur kimia dari senyawa yang kini dikenal sebagai tetrahydrocannabinol atau THC.
Inilah molekul yang paling bertanggung jawab terhadap efek psikoaktif ganja. Penemuan tersebut menjadi tonggak sejarah yang penting dalam farmakologi. Karena untuk pertama kalinya, dunia kedokteran tidak lagi berbicara tentang ganja sebagai satu kesatuan, melainkan mulai mempelajari setiap senyawa yang dikandungnya secara terpisah. Dan ternyata, THC hanyalah salah satunya. Seiring berkembangnya teknologi, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi lebih dari 500 senyawa kimia dalam tumbuhan ganja. Dan diantaranya terdapat lebih dari 100 jenis kanabinoid, yaitu kelompok senyawa yang secara khusus dapat berinteraksi dengan tubuh manusia. Senyawa lain yang juga terkenal setelah THC adalah cannabidiol atau CBD. Berbeda dengan THC yang memberikan efek giting atau high, CBD bisa dibilang justru lebih kalem. Seseorang yang mengonsumsi ganja CBD tidak secara dramatis ngefly hingga hilang kesadaran, seperti pada penggunaan ganja rekreasional yang tinggi THC. Dan fakta sederhana ini secara gradual mengubah cara ilmuwan memandang tumbuhan tersebut. Lalu, mereka memiliki pertanyaan yang baru. Kalau THC dan CBD memiliki efek yang sangat berbeda, apakah manfaat medis ganja sebenarnya berasal dari senyawa yang spesifik, bukan dari keseluruhan tumbuhannya? Dan bagaimana THC dan CBD bekerja? Rangkaian pertanyaan tersebut membawa para ilmuwan pada salah satu penemuan paling mengejutkan dalam ilmu biologi modern. Karena logikanya, kalau suatu molekul dapat memengaruhi tubuh, pasti ada tempat di dalam tubuh yang menjadi target, semacam kunci. Dan kalau ada kunci, berarti ada lubang kuncinya. Maka para ilmuwan mulai mencari kunci tersebut, dan ketemu. Pada akhir 1980-an, reseptor khusus di otak yang kemudian dinamakan CB1 reseptor ditemukan. Tidak lama kemudian, ditemukan pula CB2 reseptor yang lebih banyak terdapat pada sel-sel sistem kekebalan tubuh. Tapi, temuan ini membuat para ilmuwan semakin bingung. Mengapa tubuh manusia memiliki reseptor yang tampaknya sangat cocok untuk menerima molekul dari ganja? Apakah ini merupakan desain? Apakah evolusi punya peran agar tubuh manusia dapat siap menerima tumbuhan ganja ini? Lalu muncullah plot twist. Setelah serangkaian penelitian selama beberapa tahun, para peneliti menemukan bahwa tubuh manusia ternyata memproduksi molekul yang bentuknya sangat mirip dengan kanabinoid dari tumbuhan ganja. Molekul tersebut diberi nama anandamide, nama yang berasal dari bahasa Sanskerta Ananda, yang berarti kebahagiaan, kegembiraan, atau sukacita. Para Ananda, silakan absen di kolom komentar. Tidak lama kemudian, ditemukan pula molekul lain bernama 2-arakidonoygliserol, atau yang disingkat dengan 2-AG. Kedua molekul ini diproduksi secara alami oleh tubuh kita, tanpa perlu membakar dan menghisap apapun. Jadi kesimpulannya, reseptor CB1 dan CB2 bukan hadir untuk menerima THC semata. Mereka ada untuk menerima molekul buatan tubuh sendiri. Nah, THC hanya kebetulan memiliki bentuk yang cukup mirip, sehingga dapat menumpang dan menggunakan sistem tersebut. Kalau diibaratkan menggunakan analogi kunci yang sama, tubuh manusia adalah rumah, lengkap dengan pintunya. Anandamide adalah penghuni asli yang memegang kunci, sementara THC adalah tamu yang ternyata memiliki kunci dengan bentuk yang cukup mirip, sehingga pintu rumah tersebut juga bisa terbuka. Penemuan inilah yang kemudian melahirkan konsep endocannabinoid system, atau sistem endocannabinoid. Hari ini, sistem endocannabinoid diakui sebagai salah satu sistem biologis penting yang membantu mengatur berbagai fungsi tubuh, mulai dari persepsi nyeri, nafsu makan, suasana hati, kualitas tidur, memori, respons imun, hingga keseimbangan internal tubuh yang dikenal sebagai homeostasis. Jika disederhanakan, tubuh manusia ternyata sudah berbicara bahasa ganja jauh sebelum manusia mengenal tumbuhan ganja. Dan bagi dunia kedokteran, temuan tersebut sangatlah luar biasa. Karena sekarang pertanyaannya berubah lagi. Bukan apakah ganja bisa menjadi obat, melainkan bagian mana dari tumbuhan ini yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Sayangnya, menemukan mekanisme biologis tidak otomatis berarti sebuah zat layak dijadikan obat.
Karena kalau prosesnya begitu mudah, mungkin hampir semua tumbuhan di hutan sudah menjadi resep dokter. Maka dari itu, ada proses penting yang disebut uji klinis. Dalam kedokteran modern, suatu obat harus melalui tahapan penelitian yang panjang, mulai dari penelitian di laboratorium, penelitian pada hewan, uji keamanan pada manusia, hingga uji efektivitas yang melibatkan ratusan, bahkan ribuan pasien. Baru setelah melewati proses tersebut, manfaat dan risikonya dapat dinilai secara objektif. Nah, bagaimana dengan ganja? Bagaimana hasil uji klinisnya? Jawabannya cukup menarik. Beberapa kondisi medis memang terbukti kuat. Salah satunya adalah kondisi epilepsi berat, seperti pada Dravet syndrome dan Lennox-Gastaut syndrome. Dalam sejumlah uji klinis random berskala besar, CBD terbukti mampu mengurangi frekuensi kejang pada sebagian pasien yang tidak mempan dengan obat-obatan konvensional. Bukti inilah yang kemudian mendorong persetujuan obat berbasis CBD di berbagai negara. Selain itu, terdapat bukti lain yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa kanabinoid tertentu dapat mengurangi mual dan muntah akibat kemoterapi, terutama pada pasien kanker yang tidak memperoleh hasil memadai dari terapi standar. Juga pada pasien dengan multiple sclerosis yang seringkali aktivitas hariannya terganggu karena spastisitas atau kondisi otot yang menjadi sangat kaku. Penelitian menunjukkan kalau kombinasi THC dan CBD dapat membantu mengurangi spastisitas. Lalu bagaimana dengan nyeri kronis? Nah, disinilah ceritanya menjadi agak rumit. Beberapa penelitian menunjukkan adanya manfaat. Sebagian penelitian lain menemukan manfaatnya ada, tapi relatif kecil. Ada pula yang menilai bukti ilmiahnya masih belum cukup kuat untuk dijadikan terapi utama. Atau dengan kalimat sederhana, penggunaan ganja harus dikonsultasikan dengan ahli neurologi untuk menentukan dosis yang legal dan aman. Artinya, sampai hari ini, para ilmuwan masih terus memperdebatkan sejauh mana kanabinoid benar-benar efektif untuk berbagai jenis nyeri kronis. Hal yang sama juga berlaku untuk gangguan tidur, anxiety atau kecemasan, Parkinson, Alzheimer, kanker, hingga berbagai penyakit lainnya. Ganja memang bukan obat utama, tapi bisa menjadi sebuah harapan karena bukti ilmiahnya masih dikembangkan. Inilah mengapa organisasi kesehatan dan berbagai jurnal kedokteran selalu mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap klaim yang menyatakan bahwa ganja dapat menyembuhkan segala penyakit. Karena dalam ilmu kedokteran, tidak ada obat ajaib. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan secara instan. Meskipun cenderung dalam tanda kutip jinak, penggunaan ganja bukan berarti tidak memiliki risiko. Justru karena risiko itulah, sampai hari ini, penggunaannya dalam dunia medis tetap diawasi secara ketat. Salah satu risiko yang paling sering dibahas adalah ketergantungan. Banyak orang mengira bahwa seseorang pasti langsung kecanduan setelah mencoba ganja untuk pertama kali. Di sisi lain, ada pula yang kekeh menganggap ganja sama sekali tidak menyebabkan kecanduan. Tapi kedua anggapan tersebut sama-sama terlalu menyederhanakan kenyataan. Dalam dunia kedokteran, ada kondisi yang dikenal sebagai cannabis use disorder, yaitu gangguan penggunaan ganja ketika seseorang mulai kesulitan mengendalikan kebiasaan mengkonsumsi meskipun sudah menimbulkan dampak negatif terhadap pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, maupun kesehatan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa manusia bisa kecanduan ganja? Ini berkaitan erat dengan THC. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, THC dapat menumpang menggunakan sistem endokannabinoid milik tubuh kita. Pada sebagian orang, terutama yang suka giting sejak usia remaja, ketika otak masih berkembang, paparan THC yang terus-menerus dapat mengubah cara otak mengatur sistem penghargaan atau reward system. Perubahan inilah yang membuat sebagian pengguna mulai merasa sulit berhenti. Namun, risiko tersebut tidak sama pada setiap orang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang pernah mencoba ganja tidak pernah menjadi ketergantungan. Akan tetapi, risikonya tetap nyata. Secara umum diperkirakan sekitar 1 dari 10 pengguna ganja dapat mengalami cannabis use disorder. Angka tersebut meningkat apabila penggunaan dimulai sejak masa remaja dan menjadi jauh lebih tinggi pada mereka yang giting hampir setiap hari.
Hal lain yang juga penting dipahami adalah ganja yang dulu bukanlah ganja yang sekarang. Ingat, pada bab sebelumnya kita membahas bahwa manusia selama berabad-abad terus-menerus memilih tumbuhan dengan kandungan THC yang semakin tinggi. Nah, proses seleksi itulah yang tanpa disadari juga meningkatkan potensi efek psikoaktif beserta berbagai risikonya. Beberapa varietas ganja modern bahkan memiliki kadar THC berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan varietas ganja umum yang digunakan beberapa dekade yang lalu. Karena itulah, para dokter tidak memandang ganja sebagai tumbuhan yang sepenuhnya aman, tetapi juga tidak serta-merta menolaknya. Prinsip yang digunakan sebenarnya sama seperti banyak obat lain dalam dunia kedokteran. Manfaat harus ditimbang bersama risikonya. Dan keputusan untuk menggunakannya harus berdasarkan pada bukti ilmiah, bukan semata-mata karena reputasinya dan katanya-katanya. Lalu, negara mana aja yang mengizinkan penggunaan ganja medis? Jawabannya terus berubah seiring perkembangan penelitian. Beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Australia, Israel, dan banyak negara bagian di Amerika Serikat telah membuka akses terhadap ganja medis dengan regulasi yang ketat. Jadi bukan berarti siapa aja boleh menanam, menjual, atau menggunakannya sesuka hati. Pada umumnya, penggunaannya hanya dibatasi untuk kondisi medis tertentu, melalui resep dokter, dosis yang diawasi, produk yang telah memenuhi standar mutu, serta pemantauan efek samping. Langkah tersebut dilakukan bukan karena ganja tidak berbahaya, justru sebaliknya. Penggunaan ganja tetap memiliki risiko. Namun pada kondisi tertentu, manfaatnya memang dinilai lebih besar daripada risikonya. Tapi itu pun apabila digunakan secara tepat. Prinsip yang sebenarnya sama seperti morfin. Morfin lebih dapat menyebabkan ketergantungan jika disalahgunakan. Tapi ketika digunakan untuk pasien dengan nyeri hebat, manfaatnya jelas jauh melampaui risikonya. Nah, dalam dunia farmakologi, hampir semua obat bekerja dengan prinsip yang sama. Dosis, indikasi, dan pengawasan seringkali lebih menentukan daripada nama zatnya. Jadi, kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja. Menariknya, pertanyaan yang sama ternyata juga muncul di berbagai tradisi keagamaan. Dan jawabannya tidak sesederhana boleh atau enggak boleh. Hampir semua agama besar di dunia pada dasarnya mengajarkan agar manusia menghindari sesuatu yang merusak akal, kesehatan, maupun kehidupan. Dalam Islam misalnya, mayoritas ulama mengharamkan penggunaan zat yang memabukkan untuk tujuan rekreasional. Namun dalam pembahasan fikih kontemporer juga terdapat diskusi mengenai penggunaan zat yang pada asalnya terlarang apabila benar-benar diperlukan sebagai pengobatan, tidak ada alternatif yang setara, dan penggunaannya berada dalam pengawasan medis, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan dalam hadis riwayat Bukhari. Dengan kata lain, perdebatan agama modern lebih banyak berpusat pada tujuan penggunaannya, bukan pada sekadar nama tumbuhannya. Dan pembahasan mengenai tujuan inilah yang membawa kita pada kisahnya Fidelis. Kisah yang hingga hari ini masih menjadi salah satu perdebatan paling emosional mengenai ganja medis di negeri ini. Fidelis Aris Sudewarto adalah warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Namanya menjadi sorotan bukan karena ia adalah pengedar narkoba, tapi karena ia menanam puluhan batang ganja di halaman rumahnya sendiri. Tapi ganja itu bukan untuk dijual. Fidelis menanam ganja karena istrinya, Yeni Riawati, menderita penyakit langka, yaitu Syringomyelia, suatu kondisi ketika ada rongga yang berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Penyakit ini dapat menyebabkan nyeri hebat, kelemahan otot, gangguan saraf, hingga kelumpuhan. Setelah berbagai pengobatan yang dijalani sang istri, Fidelis merasa belum mendapat hasil yang memuaskan. Ia kemudian mempelajari berbagai literatur mengenai ganja medis. Dari sana, Fidelis memutuskan untuk membuat ekstrak ganja rumahan. Fidelis mengolah ganja menjadi ekstrak dan minyak dengan cara direbus. Ekstrak ganja tersebut diberikan kepada sang istri dengan cara dicampurkan ke dalam makanan dan minuman, serta digunakan sebagai minyak oles untuk mengeringkan luka pada tubuh sang istri akibat terlalu lama berbaring. Selama penggunaan ekstrak ganja tersebut, Fidelis menyatakan bahwa
kondisi istrinya sempat menunjukkan perbaikan. Namun pada Februari 2017, Fidelis ditangkap oleh aparat karena beberapa batang ganja yang ia tanam. Otomatis, selama proses hukum berlangsung, istrinya tidak lagi memperoleh ekstrak ganja yang sebelumnya rutin diberikan. Akibatnya, kondisi kesehatannya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia beberapa waktu kemudian. Fidelis masuk bui selama 8 bulan, dan beberapa saat setelah dinyatakan bebas bersyarat, ia segera mengunjungi pusara belahan jiwanya. Perempuan yang selama ini ia perjuangkan, kini hanya bisa ia temui di atas nisan dengan penyesalan. Sampai hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat menyimpulkan bahwa penghentian penggunaan ganja menjadi penyebab langsung meninggalnya istri Fidelis, Yeni Riawati. Tapi satu hal tidak dapat dibantah. Kisah Fidelis sukses mengubah arah percakapan tentang ganja medis di Indonesia. Dan sejak saat itu, perdebatan mengenai ganja tidak lagi hanya berbicara tentang tumbuhan, tapi juga tentang kemanusiaan. Dan selesai sudah pembahasan kita tentang satu tumbuhan yang akrab namanya, tapi asing jati dirinya. Kita telah menyusuri jejaknya melintasi sejarah manusia. Kita telah mempelajari bagaimana para ilmuwan mengurai satu demi satu molekul yang dikandungnya. Kita juga memahami bagaimana satu keluarga terjebak di persimpangan antara harapan, ilmu pengetahuan, dan hukum. Namun, setelah pembahasan panjang ini, pertanyaan yang akan muncul sepertinya masih tetap sama. Apakah tumbuhan ini baik atau buruk? Mungkin justru disitulah letak persoalannya. Karena hampir tidak ada sesuatu di alam yang sepenuhnya baik, ataupun yang sepenuhnya buruk. Yang membedakan seringkali bukan zatnya itu sendiri, melainkan bagaimana manusia memahami dan menggunakannya. Saya yakin perdebatan ini belum selesai. Dan mungkin memang belum seharusnya cepat-cepat selesai. Karena ketika menyangkut kesehatan manusia, setiap keputusan memang harus dibangun di atas bukti ilmiah yang kuat. Namun di sisi lain, kisah Fidelis juga mengingatkan kita bahwa di balik setiap aturan, kita tetaplah manusia. Kita adalah suami, kita adalah istri, kita adalah anak, kita adalah bagian dari sebuah keluarga. Fidelis bukanlah ilmuwan yang bekerja di laboratorium. Ia juga bukan gembong narkoba. Fidelis hanyalah seorang suami yang mengambil sebuah keputusan karena merasa telah kehabisan pilihan. Keputusan yang akhirnya membawanya berhadapan dengan hukum. Disitulah perdebatan ini menjadi jauh lebih rumit daripada sekedar benar atau salah. Tapi, apakah hukum seharusnya memiliki ruang untuk menghadapi kejadian yang luar biasa? Apakah ketika sains mulai berkembang, regulasi juga perlu memberi ruang bagi penelitian yang mungkin suatu hari dapat menyelamatkan nyawa? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak memiliki jawaban yang mudah. Tapi justru karena tidak mudah, pertanyaan-pertanyaan tersebut layak untuk terus dibicarakan. Karena sains tidak tumbuh ketika manusia merasa dirinya sudah benar. Sains tumbuh ketika manusia bersedia menguji, mempertanyakan, lalu menguji kembali apa yang selama ini dianggap benar. Setelah menonton video esai ini, mungkin ada di antara teman-teman yang tetap tidak setuju terhadap penggunaan ganja medis. Sikap yang sepenuhnya wajar. Mungkin ada pula yang mendukung pemanfaatannya dalam dunia kedokteran. Itu pun sah-sah aja. Namun, apapun posisi kita, ada satu hal yang saya harap tidak berubah, bahwa setiap pendapat sebaiknya lahir dari pemahaman, bukan sekedar prasangka. Karena pada akhirnya, sains tidak meminta kita untuk selalu sepakat. Sains hanya meminta kita untuk tetap bersedia belajar dan terus memperbarui pemahaman kita. Tadi kita berbincang dengan Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, yang masih juga bersama kita. Kita sedang ngobrol soal seorang pria yang menanam ganja dengan alasan untuk mengobati istrinya. Pak Budi, tadi Anda mengatakan ini bisa jadi pembenaran. Selain belum ada risetnya, belum ada penelitiannya bahwa ganja bisa menyembuhkan dan lain-lain, apalagi kecurigaan Anda? Apalagi yang membuat Anda mengatakan ini bisa jadi tidak masuk akal? Apakah jumlah batang yang ditemukannya atau bagaimana, Pak Budi? Ya, tentunya kan yang bersangkutan tidak pernah melaporkan, tidak pernah memberitahukan, ya kan? Berarti kan tidak ada izinnya.
bisa saja yang bersangkutan ini berlindung di balik soal menyembuhkan istrinya, tapi bisa saja dia masuk dalam jaringan pengedar ganja itu sendiri ya. Ini masih dalam pendalaman kita. Baik, tadi ada mengatakan sebelum jeda bahwa BNN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sedang melakukan penelitian, Pak Budi? Ya, demikian ya. Kita ingin mengetahui apakah benar yang disampaikan oleh saudara Fidelis itu, bahwa itu adalah pengaruhnya dengan pengobatan istrinya yang sedang sakit. Yang pasti dari hasil penelusuran kita, bahwa istrinya itu memang sakitnya sakit sudah parah, sudah berobat di mana-mana ya. Secara medis sudah dilakukan upaya-upaya. Oleh sebab itu kan dikembalikan di rumah untuk dalam perawatan. Tapi di luar itu yang bersangkutan, saudara Fidelis, itu membuka internet yang menemukan literatur seolah-olah ganja itu bisa mengobati istrinya. Nah ini kita juga ingin tahu literatur yang mana dan buktinya apa secara medis bahwa itu bisa mengobati sakit daripada istrinya yang sekarang sudah almarhum ya. Semua sedang kita lakukan penelitian bersama-sama dari LIPI termasuk dari Kementerian Kesehatan. Baik, Pak Budi, akhirnya kan berita ini viral di media sosial. Ada juga sejumlah tanggapan dari LSM dan beberapa pihak seputar tadi undang-undang dan aturan bahwa jika ini berkaitan dengan kemanusiaan, mengapa? Apa jawaban Anda soal ini, kemanusiaan dan lain-lain itu? Tolong rekan-rekan LSM yang ngomong itu, ya, tolong dilihatlah ancaman negara kita. Kalau mereka memang mau memperlakukan itu, ya, mereka jangan jadi warga negara Indonesia. Silakan keluar dari negara Indonesia, dia hidup di negara lain yang membebaskan masalah ganja. Ini hal-hal yang memang secara ya nalar dan kenyataan bahwa mereka ini tidak berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ini saya kira warga negara yang tidak cinta terhadap negara itu sendiri ya, atau negara Republik Indonesia. Maka saya kira kita perlu pertanyakan bersama kepada LSM yang menginginkan Indonesia hancur ya. Nah, maka saya kira LSM yang mengatakan itu adalah orang yang tidak cinta kepada negara bangsa Indonesia. Baik, Kepala BNN. Dan mereka kan tidak tahu bagaimana akibat daripada ganja itu sendiri di negara kita terhadap generasi kita dan ancaman terhadap negara Indonesia ke depan. Jangan-jangan mereka berpikir untuk negara yang ingin menghancurkan negara Indonesia, atau mereka salah satu alat yang digunakan untuk menghancurkan negara Indonesia. Ini perlu kewaspadaan kita semua ya. Baik. Saya kira tidak benar, dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan BNN atas nama negara ini tidak setuju ya dengan ganja itu dibebaskan ya, karena ganja itu ancamannya luar biasa. Jadi kita tidak boleh meniru negara-negara lain yang membebaskan ganja itu digunakan. Nah, kalau memang ingin menggunakan ganja secara bebas, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan LSM yang menginginkan itu, silakan Anda menjadi warga negara lain, jangan jadi warga negara Indonesia. Saya kira itu. Baik, Pak Budi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Egetan Isaac, Seika kesayangannya Lohen, Serigala Biru, Lloyd Forger dan Your Forger, Moluska _ Siapa Saya, Erda Love Andini Celamanya Polepel, Coklat Ice, Naikan Gaji Zaki, Bang Bahas Garam Pink Himalaya, Arnold Schwarzenegger, W3, Haifei, Nastar Kentang, Hafi Ahmadi, Ayahnya Kanaya, Yantoli Beivana, Aura Titania Arashi, Rugani Bagus Rinangku, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Farid Imut Lucu dan Menggemaskan, Awan, Hake Stripe Indonesia, Lembut Langit, istrinya Zain, istrinya Silas, Magnolia Tim, Syarif Hidayat, Friansa 1, Sinaturalis, Ifeh Kukuk, Soran Ibrahim, Soran Ibrahim, Soran Ibrahim, Musor Overstage, Musor Overstage, Murphy Clothing Muara Budi,
Samarinda Phone, Eidel Altara Abdillah, Mamah Ida Paling Cantik Muah-Muah, The Pro Bear 2, Akar Rumput 2000, Sayang Tapir dan Badak Indonesia, Ajri Sayang Siska, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Tiara Mukti Cahyani, Kelvin Helda Tama, #Falco is Loved, Lenka Utututu, Warko Prejo, Lutalilut, dan Anggur Laut. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.